Sultan dan istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Mereka akan membawaku ke rumah mereka sebagai menantu. Tapi siksaan yang mereka berikan bahkan tidak akan diberikan orang kepada seorang pembantu. Orang tuaku miskin. Orang tuaku memang miskin. Tapi mertuaku, mereka sangat serakah. Atas nama mahar, mereka selalu meminta sesuatu dari kami. Jika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka akan mengutuk kedua orang tuaku, menghinaku dan menyiksaku. Kehidupanku dulu buruk dan sangat kejam. Aku dengar sejak kecil, setelah menikah, suami dan mertua adalah segalanya buat seorang wanita. Kami harus memenuhi ikatan itu selama beberapa kehidupan. Walau kita bahagia ataupun tidak. Itu sebabnya aku terima semua hinaan mertuaku, siksaan suamiku. Aku tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Aku takut jika orang tuaku mengetahui tentang penderitaan putri tunggal mereka, hidup mereka akan lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Aku mendapatkan kekuatan dari orang tuaku. Tapi saat mereka tiada, aku langsung hancur. Dan nasib burukku membuatku tidak bisa memiliki anak. Setelah bertahun-tahun menikah, aku tidak punya anak. Karena itulah sikap suamiku dan mertuaku semakin buruk padaku. Tapi aku tetap menerimanya. Masyarakat tidak menghormati seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi aku tetap di sana dan terus melayaninya. Dan sebagai balasan hinaan, siksaan, aku terus mendapatkannya. Aku menjadi beban bagi mertuaku. Demi mendapatkan anak, mereka ingin menikahi putra mereka untuk kedua kalinya dan membebaskan mereka dari wanita tidak punya anak seperti diriku ini. Mereka mencoba melenyapkanku. Mereka mencoba membakarku.
aku berhasil melarikan diri dan menyelamatkan hidupku. Paman Laka, Bibi, Pak, ngajak tuh. kenapa kalian terlihat khawatir? Kenapa kalian terlihat takut? Apa kalian tidak ingin mengatakan apapun? Kalian yang pertama melempar batu kepada keponakan kalian sendiri, kan? Ada apa? Kenapa kalian diam? Katakan sesuatu, Paman Laka. Kak Buri berhasil selamat dari mertuanya dan pergi menemui paman dan bibinya. Di sini, di desa kita, kepada Paman Laka dan istrinya. Tapi mereka juga mengabaikan dirinya. Mereka menolong keponakan mereka sendiri. Dan menghapus harapan terakhir Kak Buri. Katakan, Paman Laka. Apa Paman sudah ingat sekarang? Atau tidak? Apa kalian tidak tahu kalau dia adalah Buri? Putri adik Paman? Tapi walau saat warga desa menganggapnya penyihir, kalian tidak mengatakan satu kata pun. Dan hari ini, saat warga desa ingin menghukumnya dan menyingkirkannya, kalian diam saja seperti ini. Itu karena jika kebenaran tentang Kak Buri terungkap kepada warga desa, maka tanah ayahnya yang kau ambil secara tidak syah akan hilang dari tanganmu, kan? Hanya satu tanah kecil, Paman. Dan kau tega melupakan semua hubunganmu. Jika Kak Buri bukan keponakanmu, tapi putrimu sendiri, apa kalian akan melakukan hal yang sama? Kau tidak bisa menjawab, kan? Kenapa, Paman? Beberapa saat yang lalu, Paman banyak bicara, kan? Ada apa sekarang? Yang dilakukan mertua Kak Buri sangatlah buruk. Tapi keluarganya sendiri membuat kondisinya semakin buruk saja. Dan warga desa ini juga sangat mendukung mereka. Kalian semua yang akan melakukan ketidakadilan kepada wanita yang tidak berdaya ini. Tidak ada yang berpikir jika seorang wanita sudah disiksa fisik dan mental oleh suami dan mertuanya seperti ini, seperti apa keadaannya sekarang? Katakan. Apa yang telah dia alami? Kak Buri tidak punya keluarga lagi dan tidak punya tempat tinggal. Kemanapun dia pergi, semua orang berpaling. Bagaimana dia bisa sehat setelah semua ini terjadi? Setelah menerima begitu banyak siksaan seperti ini, siapapun bisa kehilangan akal. Kak Buri mengembara di desa ini seperti itu.
berusaha bertahan untuk bisa hidup. Saat dia berusaha bicara kepada anak untuk menghibur dirinya, kalian menganggap itu salah, kan? Kalian malah menyebutnya penyihir yang ingin membuat jahat kepada semua anak-anak. Saat Kak Buri melihat putra Paman Sitaram yang sedang sakit, dia mengikuti kepercayaannya dan mengambil debu dari kuil agar anak itu lekas sembuh. Tapi saat dia kembali, dia malah mengetahui kalau orang-orang menyalahkan dia untuk kesehatan anak itu. Lakukan sesuatu tentang penyihir ini, nak. Entah berapa banyak masalah lagi yang akan dia bawa ke desa ini. Jika kita tidak bertindak, dia akan menghancurkan desa ini. Saat mendengar itu, Kak Buri membuang abu itu dan langsung pergi. Dalam masyarakat kita, menjadi seorang wanita itu tidaklah mudah. Dan yang tidak bisa mendapatkan rumah di rumah mertuanya, yang tidak bisa memiliki anak, kehidupannya akan dihina oleh masyarakat. Aku bisa memahami bagaimana penderitaan Kak Buri. Tidak semua orang beruntung seperti aku. Tidak semua orang mendapatkan mertua sepertiku. Ayah dan ibu mertuaku mengurusku lebih dari orang tuaku sendiri dan menganggap kebahagiaanku yang paling penting. Kak Buri bukanlah penyihir. Dia hanya manusia biasa seperti kita semua. Seperti wanita lain, dia memimpikan rumah dan juga keluarganya bahagia. Tapi sayang, takdirnya ini, aku tidak akan mengharapkan itu kepada musuh terbesarku. Luka dalam hatinya lebih banyak dari luka yang ada di tubuhnya. Dan dia belum pulih dari semua luka itu. Tapi aku sangat yakin, dengan dukungan dan kasih sayang dari kita semua, Kak Buri akan segera kembali menjadi normal. Tapi pada siapa aku mengatakan semua ini? Kepada orang-orang yang memiliki batu di hati mereka dan juga tangan mereka. Ayo ayah, kita harus membawa Kak Buri ke rumah sakit secepat mungkin. Ayo Kak. sebagai kepala desa. Tapi jika kalian tidak percaya padaku, atau apapun
hanya gelar itu dan posisi itu. Apa yang aku lakukan menjadi kepala desa Jaitsar? Jika semua masih percaya pada dongeng dan tahayul dan selalu main hakim sendiri. Mulai hari ini, sekarang juga, aku mengundurkan diri sebagai kepala desa ini. Aku tidak ingin menjadi pemimpin sebuah desa di mana tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada belas kasih, tidak ada kasih sayang sedikit pun, di mana keyakinan buta mengambil kemampuan orang untuk melihat sebuah kebenaran, di mana orang melihat kehidupan keluarga mereka hancur dan berpaling dari keluarga mereka demi keuntungan diri sendiri. Aku tidak ingin lagi jadi kepala desa. Ya Dewa, akhirnya bisa berhenti belajar setelah bertahun-tahun. Tapi sekarang kok masih tetap saja belajar terus seperti ini? Tentu saja aku berani. Katakan, kau ingin makan apa hari ini? Aku akan memasakkannya. Dengar aku baik-baik, aku cuma ingin kau istirahat saja sekarang. Gori, kemarin kau baru saja pergi jauh kan? Kau tidak perlu repot-repot lagi sekarang, ya? Istirahat dulu ya, ayo. Tapi aku hanya akan memasaknya untukmu. Aku tidak akan naik gunung dan bersusah payah. Kau ingin makan apa? Istrimu ini ingin memasak sesuatu untuk suaminya yang tampan dan sombong ini. Kau jangan rebut hak ini, Kaisar. Ya, baiklah, Ratu Drama. Kau dan aku saja. Hari ini adalah makanan istimewa. Tapi aku yang harus memasaknya. Kau yang memberikan instruksi padaku. Kau setuju? Setuju. Ayo. Kita akan masak biryani. Sekarang katakan apa langkah yang selanjutnya? Selanjutnya, yang pertama, Aku sudah tahu langkah pertamanya. Sebelum aku mulai memasak, aku harus mencium istriku dulu. Dan langkah berikutnya, baru kita masak biryani. Jangan takut, kau akan baik-baik saja. Pesanlah obat-obatan ini. Ambil satu dosis sekarang, satu lagi setelah 6 jam. Lalsi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya baik-baik saja. Tidak, Nandi, bukan itu masalahnya. Lukanya tidak dalam. Tekanan darah dan denyutnya juga normal.
Sekarang ini dia hanya membutuhkan istirahat. Selama dia di sini, dietnya akan dijaga dengan baik, agar tubuhnya dan juga kondisinya tidak lemah lagi. Anandi, kesehatan tubuhnya bisa dibantu dengan bantuan obat. Tapi trauma yang sudah dia alami selama ini, dia harus bisa keluar dari trauma itu. Dia butuh kasih sayang dan dukungan untuk itu. Setelah itu mungkin hidupnya akan normal lagi. Baiklah, Kak Buri. Sekarang, minumlah jus ini. Setelah itu, Kak Buri harus istirahat. Tidak. Aku tidak ingin makan atau minum apapun, Anandi. Bagaimanapun perasaan Kak Buri, kakak harus meminumnya. Jika kau menolak, aku akan meminta kakak meminum 2 gelas jus. Ayo, bangun. Ini. Tidak, Kak Buri. Kakak sudah banyak menangis. Jangan lagi. Sudah cukup. Kakak akan segera sembuh. Kehidupan baru akan menanti kakak. Aku sudah memikirkan segalanya. Kita mulai dengan pendidikan kakak. Kakak akan bertemu dengan banyak orang. Kakak harus hidup normal. Kak Buri, apapun yang terjadi, anggap itu sebagai kehidupan sebelumnya. Sekarang Kak Buri akan lahir. Melahirkan kehidupan baru. Sekarang istirahatlah ya. Dan mimpi yang indah. Kak Buri, apa aku bisa keluar sebentar? Dengar ya, sebelum aku kembali, tolong jagalah dia. Jangan tinggalkan dia sendiri. Kak Buri, jika kakak butuh sesuatu, beritahu suster ya. Suster akan menemanimu. Kau pasti akan kembali, kan? Nak kepala desa, bagaimana kabarnya Buri? Aku membawa persembahan dari kuil untuk Buri. Dengan bantuan dewa, dia pasti akan segera sembuh. Ini berkat dari dewa, sehingga ada warga yang mulai memperhatikan Kak Buri. Perlahan mungkin semua orang akan menerima Kak Buri.
Desa. Kami datang untuk mengetahui mengapa tiba-tiba kau mengundurkan diri sebagai kepala desa. Tidak, Paman. Aku tidak mengundurkan diri. Kalian semua yang memecatku dari posisi itu. Apa? Kapan? Kapan kami memecatmu? Katakanlah, siapa yang mengatakan ini kepadamu? Paman yang mengatakannya. Kalian semua mengatakannya. Paman Puran mengatakannya. Bibi Rajes mengatakannya. Kalian semua yang mengeluarkan aku dari posisi itu. Paman, posisi kepala desa adalah tentang kepercayaan. Dulu aku berpikir, kalian semua percaya padaku. Percaya pada prinsipku, percaya pada niatku. Tapi, sepertinya aku salah besar. Paman, aku sudah berusaha keras untuk melayani kalian, membuat kalian bahagia, dan memberikan keadilan di sini. Tapi kalian semua mengalahkan kepercayaanku. Kebaikan yang dibawa oleh kemajuan zaman. Idealisme yang baik yang ingin aku bawa untuk kebaikan desa kita. Tapi kalian semua mengalahkan usahaku. Paman, aku tahu. Dalam usia dan pengalaman, aku jauh lebih muda. Tapi aku tidak akan setuju jika harapanku untuk keadilan dan kebenaran di desa ini lebih sedikit dari siapapun di desa ini. Tapi kalian semua juga meragukan itu dan mengeluarkan aku dari posisi itu. Aku tidak mengundurkan diri. Nah, kami telah melakukan kesalahan. Karena kami semua masih berada dalam jebakan ajaran-ajaran kuno. Itu sebabnya jika terjadi sesuatu dilakukan di luar sistem tradisional, awalnya kami selalu merasa itu salah. Tapi nak, kau harus mengakui satu hal. Pada akhirnya kami selalu mendukung dirimu, nak. Dan kami telah keluar dari cara berpikir lama itu. Ini hanya masalah cara berpikir, bukan kepercayaan. Karena jika kami tidak mempercayaimu, maka seluruh warga tidak akan mendatangi rumahmu setelah kau meninggalkan posisi kepala desa. Iya, nak, kepala desa. Kami tidak berpendidikan. Kami tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ada banyak sekali hal yang terjadi di luar sana. Itulah yang kau katakan pada kami. Nah, kepala desa, kami memang salah. Tapi kesalahan kami adalah kami tidak memahami perkataanmu dengan jelas. Kami berjanji, nak, tidak ada warga yang berpikir kepala desa kita, putri paling bijaksana di Jaitsar, tidak ingin yang terbaik bagi desanya dan juga kepada seluruh warganya, nak. Iya, nak, kepala desa. Maafkan kami. Maafkan kami dan kembalilah melayani desa ini, nak. Kami semua sangat membutuhkan dirimu. Aku juga membutuhkan kalian, Paman. Kemarin saat warga desa mempertanyakan keputusanku, usiaku, dan pengalamanku, di mana kalian semua? Kemarin saat tidak ada yang mau mendengarkan aku, di mana kalian? Dan bukan saja kemarin. Di setiap kesempatan saat aku sangat membutuhkan kalian. Aku selalu dianggap salah. Aku membutuhkan kalian. Saat aku menjadi guru dan kalian semua menolak untuk belajar. Aku membutuhkan kalian, Paman. Saat aku melawan guru palsu itu dan membela Asya. Tapi kalian semua menolak untuk melawannya. Aku juga membutuhkan
dan orang-orang mempertanyakan bagaimana kelakuanku. Dan sekarang, saat aku berjuang untuk Kak Buri, sekali lagi aku membutuhkan kalian. Katakan, Paman, berapa ujian lagi yang harus aku lewati? Sampai kapan aku harus membuktikan aku tidak ingin menyakiti siapapun? Ini sangat menyakitkan. Saat orang yang terdekat denganku tidak ada bersamaku. Saat setiap langkahku dipertanyakan seperti itu. Aku juga manusia. Aku manusia. Aku juga butuh dukungan. Aku butuh berkat dari kalian. Aku butuh dukungan kalian. Tapi aku tidak pernah mendapatkannya. Dan hatiku hancur. Saat memasuki tempat terpencil. Saat itu aku merasa takut saat berdiri di pengadilan itu. Kalian ingat, aku mencoba mencari tangan orang lain yang bisa memegangku. Tapi tidak. Aku selalu sendiri. Kalian hanya mengangkat tangan kalian untuk menuduhku. Tapi bukan untuk membantuku. Aku bukanlah batu yang bisa diletakkan di kuil sesuka hati kalian. Lalu dibuang ke jalanan saat kalian menginginkannya. Aku juga punya hati. Dan hatiku patah, hatiku terluka. Aku merasa sakit hati. Sangat sakit hati. Nak Kepala Desa, maafkanlah kami semua. Saat ini, kami semua sangat menyesal. Kami tahu bahwa kami telah melakukan kesalahan yang besar. Iya, Nak. Tolong jangan tinggalkan kami. Kami semua juga ingin keluar dari tradisi kuno ini. Nah, kami semua ingin memegang tanganmu. Kami berjanji, Nak. Mulai hari ini kami akan mendukungmu. Kami tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Tolong dengarkan kami. Tolonglah, Nak, dengarkan kami. Kalau Gori bisa memarkir mobilnya, di lemari ini dia akan melakukannya. Apa saja yang dimasukkan ke dalam lemari kecil ini? Gori pergi dari Jaipur ke Mumbai. Gori, kau kemana menemui sepupumu?
ini bukan dari Bhopal. Aku tahu. Aku tidak mendapatkan penerbangan langsung dari Bhopal ke Mumbai. Semuanya sudah penuh. Itulah sebabnya aku harus pergi ke Jaipur dari Bhopal, lalu naik pesawat dari sana ke Mumbai. Dari Bhopal, kau ke Jaipur lalu kemari. Gori, itu bukan rute yang bagus. Ya, mungkin dari Bhopal ke Delhi, lalu setelah itu Mumbai, itu lebih baik. Tapi kau... Jagat, aku juga tahu itu. Aku sudah mencoba rute itu. Aku ingin kembali ke Mumbai secepat mungkin. Di mana tiket yang lainnya, Gori? Dari sini ke Bhopal, dari Bhopal ke Jaipur. Di mana tiketnya?